103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania, kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah tersambung melalui daring Zoom meeting bersama dengan narasumber kita. Ada Ibu Sumarni. Beliau ini adalah owner usaha dagang dan juga laundry dari UKM KUD Tani Makmur Bantul, Yogyakarta. Betul ya Bu ya? Ya, betul Mbak. Ya. Assalamualaikum Ibu Sumarni. Waalaikumsalam Mbak Vika. Sehat ya Bu? Gimana pagi ini? Apakah puasa? Puasanya lancar Bu? Alhamdulillah sehat puasa Mbak Vika. Saat ini baru. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan lancar-lancar aja puasanya ya, Bu ya. Amin, ya. Amin. Bu Sumarni, ini mengenai tema kita pada pagi hari ini ya, mengenai usaha dagang UKM dan juga laundry nih yang dikelola sama Bu Sumarni. Ini Vika pertama-tama pengen tahu, ini usaha dagangnya tuh berupa dagang apa nih, Bu? Boleh diceritakan? Kita bikin nasi goreng, bikin bakmi. Kita sistemnya nitip-nitip karena depan rumah kami itu jalur alternatif ke Kasongan. Mhm, Kita banyak angkringan di depan, banyak para pedagang di depan rumah kita. mhm. Kita nitip sama adik ipar sama ini yang lain-lain nitip makanan gitu. Oh, jadi jualannya jualan makanan seperti nasi Ya, goreng, bakmi, ya, tapi tidak berjualan di toko sendiri, begitu ya, Bu? ya, Tapi betul. dititipkan begitu ke toko-toko, angkringan-angkringan yang Ya, berada di ya, dekat rumah, begitu. ya. Oke, ini sejak kapan, Bu, Salah bikin satu juga angkringan adik sendiri. Gimana? Salah satunya angkringan punya adik sendiri. Oh, punya adik sendiri angkringannya. Itu masih di Ya, kita sekitaran rumah. kerjasama gitu. Lokasinya masih di sekitaran Iya. rumah atau di mana, Bu? Apakah agak Iya, jauh? sebelan, sebelan, sebelan. Oh, di sebelah, sebelahan ya. Iya, Oke, berarti selain berjualan, menitipkan makanan ke warung-warung makan, juga di angkringan-angkringan, Bu Sumarni ini juga punya usaha laundry. iya, Ini betul. sejak kapan, Bu? Usaha laundrynya sejak kapan? Terus juga mulai berjualan makanan dititipkan ke tempat-tempat makan ininya sejak kapan juga? Boleh diceritakan, monggo? Usaha laundry itu sejak tahun 2017. 2017 ya, laundry. Iya, iya. Terus sama makanan juga. Sama, dari tahun 2017 juga, Bu, yang bikin-bikin makanan. Iya, Oh gitu, berarti mendirikan usahanya ini berbarengan ya, Bu? iya. Duluan laundry 1 tahun kali ya. Oh, duluan laundry 1 tahun. Nah, heeh. Karena itu adik juga buka angkringannya setelah itu, terus kita inisiatif nitip makan makanan gitu. Oke, Bu, ini menjalankan dua jenis usaha yang berbeda ya. Apa nggak Ya. ribet, Bu? Apa nggak keteteran dalam mengelola dua usaha sekaligus ini gimana, Bu, ceritanya bisa membagi waktu? Insya Allah enggak, karena anak-anak juga sudah pada besar, sudah sekolah. Kita Mhm, kan di rumah cuma gitu, kita buka usaha laundry di rumah sambil kita nanti kan nyucinya pakai mesin, bisa mhm. disambi masak gitu. Oh gitu. Oh, jadi buka usaha Ya. laundrynya itu di rumah ya, Bu ya? Iya, di rumah tinggal. Ha. Di rumah tinggal. Jadi memang tidak menyewa tempat khusus untuk menjadi kios laundrynya ya, Bu? Tidak. Ha. Oke, ini kenapa Bu? Dibanding dengan usaha lainnya, kenapa memilih usaha laundry? Kenapa memilih berjualan makanan gitu? Karena waktu itu di tempat kami kan pegunungan, belum ada yang buka laundry. Oh gitu, jadi Jadi kita Bu ini, Sumarni ini yang pertama nih ya, buka usaha laundry di tempat iya, tinggal Bu Sumarni. di lingkungan kami iya. Awalnya Ah, kan kita anak kecil kan kita mau buka usaha apa bingung gitu kan, mhm. nyambi-nyambi akhirnya kan dari orang ke orang bisa tahu kalau kita laundry. Wah, kalau misalkan Bu Sumarni yang pertama nih, berarti antusiasme atau respon dari masyarakat sana berarti lumayan bagus dong ya Bu, rame pada saat itu atau gimana Bu? Respon masyarakatnya. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah karena alhamdulillah. yang pertama ya. Ya.
Kalau makanan, Bu, kenapa memilih untuk berjualan makanan dan dititipkan ke angkringan-angkringan? Kenapa sih, Bu, nggak pilih berjualan, misalkan Ibu bikin toko sendiri gitu, nggak dititipkan? Kenapa, Bu? Karena itu adik juga sudah berjualan di samping kita, terus kita Mhm. ini nanti bikin eh, tambahan, Oh, jadi usaha sekalian tambahan aja ya, Bu, juga. ya. Karena Ya, kebetulan Ade sudah buka angkringan, begitu nanti Bu ya, Sumarni yang menyuplai makanannya juga ya. ya, Oke. ya, Berarti ini usahanya mendirikannya dulu berbarengan di tahun 2017. Beda 1 tahun ya, Bu ya? ya, Lebih dulu laundry. Berarti laundry ini di tahun laundry 2017 atau laundry di tahun 2016 16, mundur 1 tahun? 16, Oh, laundry 16. berarti di tahun 2016 mundur 1 tahun ya. Sementara mulai berjualan makanan ini di tahun 2017. Dulu modal awalnya berapa, Bu? Pada saat buka usaha laundry, terus juga pada saat berjualan makanan, itu modal awalnya berapa masing-masing kalau boleh tahu? Modal awalnya kita pakai uang pribadi, Mhm. kita beli mesin cuci itu sekitar 5 jutaan. Itu berapa unit mesin cuci, Bu, pada saat itu? Baru satu, sekarang dua. Oh, dulu beli 1 unit mesin cuci harganya 5 juta ya. Ya, Oke, berarti modalnya hanya itu tuh, Bu, pada saat membuka laundry ya, hanya membeli mesin cucinya saja atau untuk keperluan-keperluan lainnya, misalnya beli itu alat setrikaan atau alat untuk ya hangernya, gantungan gitu. itu udah termasuk itu beli alat setrika, Oh, sudah tempat termasuk setrika, semuanya ya. eh, parfum dan lain-lain Sabun kebutuhan dan laundry. sebagainya ya, Ya, keperluan penunjangnya. 5 jutaan berarti pada saat tahun 2016 ya, Bu. ya. Nah, kalau pada saat buka usaha menjajakan menjual makanan yang dititipkan itu dulu modalnya berapa, Bu? Itu bisa. Kalau untuk makanan 200 sudah cukup. Sudah cukup untuk modal awal beli bahan Sudah, makanannya ya, Bu. Karena memang sudah. kalau hanya menitipkan berarti kita hanya fokus membuat makanannya saja, tidak perlu membayar sewa Ya, tempat dan lain sebagainya ya. ya betul. Untuk alat masak juga berarti memanfaatkan alat masak yang ada di rumah, Bu. Ya, Oke, berarti pada saat itu Bu Sumarni ini modalnya menggunakan dana pribadi, berarti bukan uang atau dari pinjam koperasi tidak ya, Bu? tidak. Oke, dulu kan modal awalnya segitu, Bu ya. 5 juta pada untuk laundry dan 200 ribuan untuk menjajakan makanan ke angkringan-angkringan. Nah, sekarang Ya. omsetnya udah berapa, Bu, tiap bulannya kalau boleh tahu? Itu nggak bisa dipastikan, Mbak. Nggak bisa Soalnya dipastikan kan ya. namanya Rata-ratanya aja deh, ya kisaran berapa gitu biasanya per bulan. per bulan bisa 2 juta, 2,5. 2 juta Itu itu untuk dari yang apa, Bu? laundry. Dari laundry aja. Ya, 2 juta dari laundry aja bisa 2 juta, bisa 2,5 juta. Terus kalau ya. dari satu lagi yang berjualan makanan, berapa, Bu, omsetnya? Itu enggak mesti juga. Itu nggak pasti juga, Mbak, itu, Mbak. Eh, Bisa ang- 1 jutaan, Kisarannya mungkin rata-ratanya 1 jutaan, 1 juta per bulan 1 jutaan. ya. Ya, Oke, berarti kalau di total 2 usaha dari Bu Sumarni ini usaha laundry dan juga usaha dagang makanan ini berarti omsetnya sekitar 3 jutaan per bulan ya, Bu ya. Bisa 3 tiga. juta, bisa 3,5 juta karena memang Ya, berfluktuatif, tidak pasti kalau kita bicara masalah omset atau keuntungan ya. ya, betul. Ini lokasi persisnya di mana, Bu? Kan ini di rumah Ibu berarti ya. Rumah Ibu alamat persisnya Ya. di mana? Di Dusun Gampeng, Triwidadi, Pajangan, Bantul. Bantul, Yogyakarta ya. Iya, di Bukit Lereng Pule itu Bukit. mapnya. Oke. Lereng Pule. Oke, berarti kalau untuk menitipkan makanan itu Bu, itu konsepnya seperti apa? Jadi pada saat pagi-pagi nih Ibu masak dulu, terus biasanya jam berapa nih mulai dijajakan atau dititipkan ke warung-warung makan atau angkringan setempat, Bu? Karena angkringannya bukanya itu sore jam 4, kita mulai masak dari jam 2. Oh, masaknya dari siang. Ya, siang. Oh, Heeh. oke. Berarti Depan memang rumah itu bukanya sudah sore. dijajakannya berarti hanya angkringan-angkringan saja, Bu, bukan warung makan yang memang buka dari pagi, enggak ya, Bu? Enggak, warung anu sore itu angkring-angkringan gitu.
Oh oke, berarti rata-rata dititipkan ke angkringan yang memang bukannya sore ya. Jadi ibu mulai masaknya tuh siang. Ini boleh di-spill tadi, mulai di-spill tipis-tipis tadi ya. Tadi ada menunya, ada nasi goreng, terus juga bakmi. Apalagi Bu selain nasi goreng dan bakmi? Itu tahu bacem, bikin tahu bacem itu. Tahu bacem, terus apalagi tuh Bu? Ya. Kalau waktunya ada itu bikin capcay gitu. Capcay itu loh, capcay goreng itu. Capcay goreng ya. Oke, berarti ini ibu bikin sampai benar-benar mateng ya, yang pada saat di Iya, angkringan ini tinggal dijajakan bisa langsung dimakan gitu sama pembeli ya, bukan yang iya. misalkan ungkepan terus nanti di warungnya digoreng lagi gitu, bukan ya? Enggak, kita sudah kemas, nitip di angkring itu sudah dikemas, Oh, sudah sudah dibungkus gitu. dikemas. Oke, Ya. oke. Harganya, Bu, Siap harga makan. siap makan ya. Nah, kalau untuk harganya, Bu, dari menu-menu yang Ibu jual, Ibu titip di angkringan, ini harganya mulai dari berapa sampai berapa sih, Bu? Harga-harga makanan yang Ibu buka buat? Kita nitip ke angkringan itu per anya itu 2.500, terus mereka jual 3.000. Itu untuk menu apa, Bu? 2.500. Bakmi satu bungkusnya itu bakmi nasgor itu karena kita kan di pegunungan gitu toh. Nah, jadi harganya memang segitu. Rata-rata segitu semua. Waduh, itu nasi goreng, Bu. Satu porsi. Ya, Harganya bungkusnya kan dua ribu juga lima iya, ratus. iya dari kami 2.500. Porsinya yang kecil itu loh Mbak, yang kayak di angkring-angkring itu loh. Oh, kayak nasi kucing gitu porsinya ya. Iya, iya betul. Oh, iya, Karena iya. Waduh, sempet kaget juga ya Devi Mania. Kirain nasi goreng sepiring gitu seporsi harganya 2.500. Bakmi juga sama ya Bu ya, 2.500 dari ibunya. sama. Iya, 2,5 dari Waduh, saya. memang nih Devi Mania ya. Kalau di Jogja ngomongin makanan, ini yang jualannya murah-murah, gak ngerti ini mereka pada dapat untungnya gimana ya Devi Mania. Tapi segitu dapat untung ya Bu. Alhamdulillah kita bisa makan dapat untung. Alhamdulillah Devi Mania, karena kalau nggak dapat untung tuh nggak mungkin ada omset juga di Iya, angka segitu di setiap bulannya ya Bu. Waduh, berarti harganya ini mulai dari 2.500. 2.500 itu dari ibunya ya. Sampai harga berapa Bu? Apa iya, semuanya rata di harga segitu? iya. Dari kami segitu. Semuanya, berarti Kan nggak memang ada nggak ada pasarnya harga yang berbeda ya Bu? enggak. Seperti tadi apa tahu bacem, tempe bacem itu sama juga 2.500. Oh, kalau untuk tahu bacem dari kami 2.000 2.000 tahu bacem ya. satu bijinya. Satu biji 2.000. Tahu bacem aja, Bu. Apa ada yang lainnya juga yang Ya, dibacem seperti tempe atau apa? enggak cuma bikin tahu bacem. Oh, cuma bikin tahu bacem. Kalau tahu bacem dari ibunya 2.000, terus dijual sama Ya, pihak angkringannya itu biasanya kisaran berapaan tuh, Bu? Mereka nambah ambil untungnya. 2.500. 2.500. Berarti kalau yang itu yang nasi goreng, yang nasi-nasi kucing seperti itu bakmi itu dijualnya juga di angka 3.000 apa gimana, Bu? Iya, 3.000. Waduh, berarti pihak angkringan atau pihak tempat makannya hanya mengambil untung sebanyak Rp500 ya, Bu? Iya. Oke, waduh, Devi Mania murah-murah ya. Ini, aduh, jadi pengen tinggal di Jogja ini, Vika. Karena masih di pegunungan, di pedesaan itu loh, Mbak. Oh, karena memang masih di pegunungan di pedesaan ya, memang bukan daerah perkotaan ya. Ya. Oke, Bu, kalau boleh tahu nih, apa nih yang menarik, yang khas dari usaha dagang atau makanan yang Bu Sumarni bikin ini dibandingkan dengan makanan-makanan lainnya? Nasi goreng. Nasi gorengnya khas. Kenapa tuh, Bu? Apa yang khas dari nasi goreng bikinan Bu Sumarni? Kata pelanggan itu rasanya yang pedas. Oh, nasi goreng pedas itu disukain sama pelanggan ya. Kenapa, Bu? Bisa, apakah Ibu memberikan satu bumbu rahasia nih yang bisa bikin pelanggan tuh suka gitu, pengen beli lagi, pengen beli lagi? Kita kita banyakin cabenya aja. Meskipun Oke. harga cabai lagi mahal gitu, tetap kita prioritaskan tetap yang pedas. Waduh, nggak rugi tuh, Bu. Meskipun harga cabai mahal, tapi dijualnya dengan harga murah. Insya Allah nggak demi pelanggan. Demi pelanggan ya, menjaga kepuasan Ya, pelanggan biar pelanggannya kembali ya. balik lagi. Terus mungkin juga kalau memang masakannya enak, mungkin pelanggannya juga bisa mengajak teman-teman atau keluarga yang lainnya untuk makan juga menu-menu yang dibikin sama Bu Sumarni ya.
Kalau untuk laundrynya sendiri, Bu, apa nih yang khas dari laundry Bu Sumarni? Karena kita semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggan. Jadi misal ya ada yang kotor gitu, nggak langsung masuk mesin cuci, kita manual dulu, Oh, berarti biar dikucek, pelanggan itu dikucek pakai tangan ya atau untuk mungkin yang kerasnya disikat yang gitu? kotor kotor itu tetap kita kucek. Dikucek ya, nggak disikat ya, Bu ya? Nggak, kita Karena kalau kucek. disikat bisa mempengaruhi kualitas Prop, kainnya ya. iya, iya. Oke, ini berapa Bu per kilonya kalau laundry di Bu Sumarni? Di sini 5.000 per kilo. 5.000 per Untuk kilo. yang iya dari kotor sampai bersih setrika. Oke deh, waduh, Devi Mania memang masih, mungkin sama itu 1 kilo itu hitungannya kalau menurut Vika masih terjangkau ya dibanding kita misalkan nyuci baju sendiri, kita juga harus beli deterjen sendiri, beli pewangi sendiri, belum kita mengeluarkan energi dan tenaga. Waduh, Bu Sumarni, keren banget nih terjangkau semua usahanya ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari pendengar kita di WhatsApp. Kita bacain aja ya, nanti Bu Sumarni langsung jawab. Oh ya. Oke, di sini ada pertanyaan yang pertama dari Mama Ii di Bekasi. Assalamualaikum Tevika, Waalaikumsalam. Ini dari Mama Ii di Bekasi. Mau tanya dong sama ibunya nih, bagaimana caranya supaya usaha dagang UKM-nya biar bisa lancar dan berjalan terus nih, walaupun dengan modal yang kecil katanya. Terima kasih. Monggo dijawab, Bu. Kita berikan masakan yang semaksimal mungkin dan Mhm. kita jangan sampai mengurang. Kita maksimalkan bumbu-bumbunya itu rasa dan kematangan itu harus kualitas itu harus dijaga Kualitasnya harus biar dijaga pelanggan ya. itu ya Ada lagi, Bu? konsisten dengan produknya. Konsisten dengan produknya ya. Ya, Oke, Bu. Itu kalau boleh tahu, kalau usaha dititip gitu, itu selalu habis atau kadang ada sisa, Bu? rata-rata habis semua. Rata-rata habis semua ya, nggak pernah ada Ya, sisa, Bu. Soalnya aku, Vika penasaran nih, kalau misalkan ada sisa, ini sisaannya kemana? Apakah dimakan sendiri atau gimana, Bu? pernah sih Mbak, anu, kalau sisa dimakan sendiri. Oh, Kalau pas dimakan. musim hujan kayak gini, iya, kadang kan pengunjung juga berkurang. Oh gitu. Itu bisa, Tep- kalau sisa Jadi dimakan sendiri. dimakan sendiri ya kalau ada sisa ya. Oke, untuk Mama Ii, mudah-mudahan terjawab ya. Tadi sudah dijawab langsung oleh Bu Sumarni. Kita lanjut lagi, Bu. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari pendengar lainnya. Kali ini dari Bang Armat, ini sama-sama dari Bekasi. Assalamualaikum Vika, dari Armat Maulana di Bekasi. Mau nanya nih sama Ibu Sumarni, bagaimana kontribusi koperasi terhadap perkembangan UMKM di Bantu Yogyakarta sendiri ini Bu katanya ini pengen tahu Bang Armati gimana kontribusi koperasi terhadap perkembangan UMKM di sana. Monggo Bu. Penambahan modal Untuk penambahan modal ya. dari iya. Nah, kalau misalkan sudah dikasih modal nih Bu, terus apa dilepas begitu saja sama pihak koperasi atau tetap dipantau misalkan atau juga mungkin diberi bimbingan khusus untuk agar usahanya nih bisa stabil tetap berjalan seperti apa Bu? Tetap dipantau, diberi bimbingan. Ada ya Bu ya. Jadi ini bimbingannya melalui apa biasanya? Apakah melalui seminar-seminar yang pelatihan-pelatihan kalau ada biasanya diadakan berapa ini sekali? Bu? Pengembangan, ada pemantauan, ada buntek. Itu biasanya berapa kali sekali Bu? Dalam waktu berapa lama gitu? Misalkan sebulan sekali atau 6 bulan sekali atau seperti apa Bu? Itu nggak pasti, Mbak. Itu nggak pasti. Nggak pasti ya. Bis. Ya, Oke, berarti sistemnya hanya sesekali, bukan rutin ya Bu? ya. Oke, deh itu saja berarti ya Bu ya.
Untuk Bang Armat dari Bekasi, mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut lagi Bu ke sesi ngobrol kita nih. Vika penasaran nih Bu, tadi kan itu hasil masakan Ibu sendiri ya, masakan yang dijual, yang dijajakan ke angkringan-angkringan. Itu hasil masakan Ibu sendiri atau Ya. Ibu ada karyawan juga Bu yang bantuin masak di sana? Eh, saya sendiri yang masak Oh sama itu sendiri? adik. Oh sama Iya dibantu sama sendiri. adik ya, berarti nggak ada karyawan ya Bu ya? Ya, Oke, kalau untuk laundrynya sendiri, Bu, tadi kan sudah dikatakan ya, harga laundrynya ini 5.000 per kilogram. ya. Ya, ini biasanya selesainya dalam waktu berapa hari, Bu? Laundryannya sudah dalam kondisi bersih dan bisa diambil oleh pelanggan, Bu. 3 hari. 3 hari ya? Jangka waktu 3 hari. Dalam jangka waktu 3 hari sudah bisa diambil, meskipun cuacanya buruk, misalkan hujan terus, itu tetap 3 hari, Bu. Karena ada juga tuh beberapa Iya, laundry yang kalau terganggu cuaca dia bisa melar gitu waktunya. itu sudah maksimal 3 hari. 3 hari itu sudah dijamin bersih dan kering dan rapi ya, Bu ya. Insya Allah. Ya, Ada paketan-paketan khusus nggak sih, Bu? Misalnya nih, di dalam usaha laundrynya, misalkan eh, itu udah termasuk di setrika ya, Bu ya? Semuanya. sudah, Ada sudah dari paketan-paketan kotor lain nggak, Bu? Misalkan ada harga paket segini nih, misalkan kalau misalkan 10 5 kilo harganya bisa lebih murah, seperti itu ada nggak, Bu? di kami tidak ada. Oh, kebetulan tidak ada ya. Sama, ha, sama. Oke, ini kalau misalkan kita berbicara masalah usaha laundry, berarti untuk mesin cucinya juga ada 2 mesin cuci ya, Bu, tadi? Iya, 2 mesin cuci. Kalau untuk usaha laundry kan berarti ini mesin cucinya digunakan setiap hari ya, Bu ya? Untuk menggiling Iya, pakaian. betul. Nah, ini untuk perawatan mesin cucinya sendiri bagaimana, Bu? Apakah ada perawatan khusus yang memang dilakukan misalkan berapa bulan sekali nih untuk mesin cucinya sendiri, Bu? Itu kalau setiap seminggu sekali kita bersihkan sendiri. Oh, dibersihkan Kalau aja misalnya mesin terjadi, cucinya seminggu sekali ya? iya, dikuras gitu, dibersihkan sendiri ya. Oh, dikuras. Kalau untuk perawatan berarti selama ini nggak ada perawatan khusus untuk mesin cucinya? Nggak ada, kalau nggak ada kerusakan nggak ada. Oke, tapi selama ini pernah nggak Bu? Misalkan nih pas lagi usaha gitu laundry, tiba-tiba mesin cucinya rusak, pernah nggak Bu? Pernah. Pernah. Terus gimana tuh Bu? Berarti kalau kayak gitu diservis dulu berarti ya, nunggu dulu mesin cucinya bener lagi ya? Kita manual, nyucinya kita manual. Oh Kalau nunggu mesin manual, jadi kan sementara mesin cucinya diservis kelamaan. ya? Iya, Oh gitu, manual. Tapi mungkin servisnya juga nggak terlalu lama ya Bu ya? Biasanya berapa hari tuh iya. sampai mesin cucinya bener lagi Bu? Tergantung kerusakan Mbak itu. Oh iya, tergantung Kalau cuma kerusakan. ganti itu nggak sampai sehari, cuma berapa jam gitu bisa jadi. Kan bongkar pasang juga itu nanti memperbaikinya. Oke, Bu, ini sepertinya ada pertanyaan baru nih yang masuk juga, baru masuk sepertinya. Kita lanjut bacain pertanyaan dari pendengar ya, Bu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mama Dea. Assalamualaikum, Vika mau tanya dong sama ibunya. Ibu suka dukanya apa katanya nih selama menjalani usaha laundry dan juga usaha dagang ini. Resepnya gimana, Bu? Biar kita bisa tetap bertahan dan yakin nih usahanya. Walaupun terkadang ada pasang surutnya ya dan juga hasilnya kurang maksimal. Makasih jawabannya, sukses selalu Ibu. Monggo, silahkan Bu. Gimana katanya suka dukanya selama menjalani usaha ini, Bu? eh Suka dukanya laundry itu kalau hujan, musim hujan kayak gini, kita Mhm. nggak bisa langsung kering dalam 1 hari karena kita belum punya mesin pengering. Oh, jadi selama ini nggak Eh, pakai pengering, Bu? itu kan sistemnya satu tabung itu, jadi keluar gitu sudah setengah itu loh, setengah kering Oh, itu loh. udah setengah kering Kita ya. tinggal angin. Iya. Oke. Itu Tapi kalau mungkin pas musim hujan kayak gini, dukanya pertama masalah cuaca ya. Ada lagi ya Bu selain cuaca. mesin rusak. Mesin rusak ya kalau misalkan perlu Iya. perawatan. Nah, sekarang Nah, sukanya Bu. sukanya kalau di musim hujan ini banyak yang masukin laundry. Oh, pelanggannya bertambah banyak kalau misalkan musim hujan ya Bu ya.
Iya, Karena heeh. memang mereka mungkin memilih daripada nyuci sendiri lama keringnya, mending ke laundry aja deh gitu ya. Iya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Mama Dea nih Bu, katanya gimana resepnya Bu biar usaha kita ini tetap berjalan dan yakin nih selama berwirausaha. Walaupun kan yang namanya usaha ada pasang surutnya ya Bu. Dan juga ketika hasil usaha kita kurang maksimal, gimana nih kita biar bisa konsisten, biar bisa bertahan usahanya gitu, nggak putus asa Bu. Jangan takut gagal, jangan pernah menyerah dan terus bergerak. Mhm, Beri pelayanan yang terbaik buat pelanggan. mhm. eh, Konsisten dengan produknya. Konsisten dengan produknya ya. Kira-kira begitu Mama Dea, mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut lagi nih Bu. Kalau misalkan nyuci di laundry, ini biasanya tuh yang paling khas dari laundry ini wanginya enak banget, terus juga wanginya tahan lama kalau baju yang habis dicuci dari laundry ya Bu ya. Itu apa sih Bu tipsnya biar pakaian kita tuh awet tahan lama kayak dari laundry gitu Bu? Kita kalau pas nyuci itu harus dipisah-pisahin dulu untuk yang warna atau yang putih itu. Terus Mhm. kita pakai eh, pewangi. Mhm. Pakai pewanginya apa banyak banget, Bu? Soalnya kalau saya habis dari laundry tuh wanginya suka awet banget. Itu kita ambil parfum laundrynya yang bagus, Oh, pilih parfum yang depan. laundrynya yang bagus, Ya, yang premium mungkin yang ya. depan. Ya, Oke, Devi Mania pantas aja ya. Beda kita kalau biar misalkan nyuci wanginya sendiri. tahan lama gitu. Gimana, Bu? Biar wanginya bisa tahan lama Oh kalau iya, ambil yang premium. biar wanginya bisa tahan lama berarti menggunakan pewangi yang memang premium ya, Bu ya. Pantas nih, Vika. Kalau nyuci sendiri bajunya wanginya nggak awet karena beli pewangi yang ada di warung aja. Oke, Bu. Ini kalau misalkan airnya, Bu, dari mana, Bu? Apakah menggunakan air PDAM atau air sumur atau gimana, Bu, untuk usaha laundrynya? Air PDAM. Air PDAM ya. Ya, Tapi di sana kualitas air PDAM-nya berarti bagus, Bu. Jernih ya. alhamdulillah ya, bagus. Oke, jernih berarti tidak ada kendala kalau untuk masalah air ya. Ya, Nah, kalau bulan puasa seperti ini, Bu, untuk laundry, apakah pelanggannya semakin banyak atau agak-agak berkurang nih, Bu? alhamdulillah untuk pelanggan setia saya stabil, Stabil tetap ya, berarti tidak terpengaruh ya, ya, baik itu bulan puasa atau tidak semangat. tidak, tapi tetap stabil karena mungkin sudah ada pelanggan tetap juga Ya, ya yang udah biasa nyuci atau laundry di Bu Sumarni mungkin ya. Kalau ya. untuk dagang makanannya itu sendiri Bu, gimana nih semenjak bulan puasa ini? Set- Tambah rame soalnya kan pengunjungnya kalau sore kan cari takjil itu toh di depan rumah karena itu loh Mbak. Oh Masalahnya kan banyak iya, pedagang. betul-betul yang eh, pada buka puasa di luar, yang cari takjil ya. Kayak tempat tujuan orang cari takjil itu. Nah, Ibu Sumarni sendiri pada saat bulan puasa seperti ini bikin takjil juga nggak Bu untuk dititipin di angkringan? Cuma bikin kolak. Iya, Bikin bikin tapi kolak aja Bu. ya. Kolak Kolak apa ya tuh Bu? sama itu yang kolak pisang, kolang kaling sama ketela. Oh, kolak pisang, kolang kaling sama ketela. Ketela itu singkong ya Bu ya? Iya, Baru bikin satu menu takjil berarti Bu. iya, Kalau makanannya masih sama kayak yang sebelum-sebelum puasa ya, seperti bakmi, nasi iya. goreng, tahu bacem, begitu ya Bu? Bacem. Iya, Oke, itu hanya tiga menu Bu. Bakmi, nasi goreng, tahu bacem Bu. iya. Kendala waktu. Oh, karena terkendala waktu ya, karena memang Bu Sumarni juga Iya. sambil menjalankan usaha laundry juga ya. Oke, Bu Sumarni, ini Vika penasaran nih. Sejauh ini promosinya seperti apa nih yang Bu Sumarni lakukan agar lebih banyak pelanggan, agar bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan gitu, baik itu di usaha laundrynya maupun di usaha makanannya, Bu. Kita promosinya lewat medsos, lewat grup-grup WA, Mhm. tuh, di-share di grup-grup WA. Kalau medsos apa Bu yang dipakainya? Instagram atau apa? TikTok? Facebook?
WhatsApp. WhatsApp ya. Iya, Kalau Instagram pakai nggak, Bu? enggak, Facebook, eh, TikTok juga enggak ya, Bu? enggak, Oke, berarti promosinya ini fokus di WhatsApp ya, di grup WhatsApp, di-share gitu ya. Kalau misalkan Bu Sumarni ada nih usaha laundry, barangkali ada yang mau nitip cucian gitu, atau juga berarti yang untuk makanannya juga sama. Untuk usaha makanannya juga, sama. untuk promosinya di grup WhatsApp ya, Bu? Iya. Oke, Bu Sumarni, ini gimana nih Bu, cara mudah agar pendengar kita termotivasi nih, terinspirasi juga untuk memulai suatu usaha atau ingin menjadi wirausahawan seperti Bu Sumarni seperti sekarang ini Bu. eh Biar orang terinspirasi Mhm, memulai usaha dari kecil dengan mhm, modal yang tidak terlalu besar, mhm, menyusun rencana produk, cara pengolahan dan pemasaran, mhm. berani mengambil resiko Oke, dan percaya diri, percaya diri ya Bu. membangun jaringan, mencari citra bisnis. Oke, berarti memang kalau Ya, mau membangun terus belajar. betul-betul, kalau mau membangun usaha berarti ini tidak perlu modal besar ya Bu. Ya, betul. Bu Sumarni juga waktu itu pada saat menjalankan usaha makanannya, modalnya hanya sekitar 200.000 ya. Ya, sudah bisa. Betul, DP Mania. Jadi kalau misalkan mau memulai buka usaha, yang besar itu bukan modal uangnya, tapi mungkin niat kitanya, tekad kitanya yang harus besar dan kuat Ya, ya Bu ya. ya, Bu betul. Sumarni ini sudah sejak kapan Bu menjadi anggota Koperasi KUD Tani Makmur? Sudah 6 tahun, jalan 7 tahun dari 2019. Dari 2019, berarti jalan 6 Ya, tahun ya. ya, hampir 7. Hampir 7 tahun. Oke, apa nih Ya. Bu? Nilai manfaat yang Ibu rasakan sendiri pada saat menjadi anggota koperasi KUD Tani Makmur dan bagaimana sih persyaratannya kalau misalkan ingin bergabung menjadi anggota koperasi juga, Bu? Manfaatnya persyaratannya mudah, cukup Mhm, fotokopi KK sama KTP, mhm, terus prosesnya cepat, angsuran ringan, mhm. petugas, jemput bola, Mhm. ada fee-nya. Ada fee-nya. Itu Dari gimana maksudnya fee-nya, Bu? ada untuk Ada ketua fee-nya. kelompok, khusus, khusus Oh, kalau ketua kelompok, misalkan ya. ada ketua kelompok nih yang bisa berhasil merekrut anggota baru yang mau jadi koperasi, Ya, yang mau jadi anggota koperasi itu ada fee-nya ya. ya. Wah, Sama DP. ada parcel kalau setiap mau lebaran. Tapi itu khusus untuk warga Bantul Yogyakarta ya, Bu. Untuk siapa yang ingin menjadi anggota Koperasi KUD Tani Makmur tuh khusus untuk warga Bantul Yogyakarta aja ya. Iya, iya, Kalau yang betul. di luar Bantul Yogyakarta mungkin ikut koperasi yang ada di daerahnya sendiri ya, Bu. Dari masing-masing, ya. Oke, apa nih Bu nilai manfaat yang Ibu rasakan selama ini sudah mau 7 tahun menjadi anggota koperasi? Apa manfaat yang Ibu rasakan selama ini, Bu? Semenjak bergabung jadi anggota koperasi KUD Tani Makmur? Manfaatnya luar biasa, bisa menambah modal usaha untuk mengembangkan usaha. Mhm. Dari kami sendiri kan kurang modal usaha, alhamdulillah dapat modal usaha dari KUD ini benar-benar sangat membantu buat warga seperti kami. Oke. Berarti kan pada saat itu Ibu memang pada saat awal membuka usaha ini kan memang modalnya dari dana pribadi dulu ya. Pada saat Ya, membeli modal untuk usaha laundry sekitar 5 juta dan pada saat usaha berjualan makanan sebesar 200.000 pun itu uang sendiri. Tapi kemudian mendapatkan bantuan dari koperasi untuk pengembangan usahanya. ya, Itu pada saat usahanya berapa tahun berjalan Bu mendapatkan bantuan dari koperasi? itu 2 tahun, 2 tahun, ya, 2 tahun. Sekitar 2 tahun ya. Berarti ini bantuan yang diberikan koperasi adalah apakah berupa uang, Bu, untuk penambahan modal atau seperti apa? Iya, penambahan modal uang. Penambahan modal ya, berarti Ya, itu untuk usaha Ibu dua-duanya, Bu, untuk laundry dan juga untuk berjualan makanan. iya,
Oke, berarti bisa untuk ditambahkan untuk modal kedua-duanya ya Bu, usaha laundry maupun usaha makanan. Jadi bisa diputar lagi uangnya ya Bu, bisa beli bahan makanan lebih Iya, banyak lagi dan biar bisa memproduksi betul. makanan yang dijual juga bisa lebih banyak lagi. Begitupun dengan usaha laundrynya ya Bu. Iya, betul. Oke deh Bu, ini Bu Sumarni sebelum mengakhiri nih acara talk show kita pada pagi hari ini, apa nih Bu tips-tips kunci sukses usaha dari Bu Sumarni untuk masyarakat luas khususnya untuk DV Mania yang sedang mendengarkan di rumah? Monggo Bu. Pantang menyerah, Mhm. semangat itu wajib, belajar dan terus belajar. Harus belajar terus belajar ya Bu ya, meskipun kita Iya, usaha, meskipun kita usia sudah tidak muda lagi, bukan berarti kita berhenti ya, belajar betul. ya. Kita sudah tidak sekolah, kita dalam menjalankan usaha pun kita tetap belajar ya Bu ya. Jangan takut gagal. Ya, Dan jangan takut gagal terakhir tuh, Devi Mania. Nggak apa-apa ya Bu gagal, karena gagal merupakan hal yang wajar ya. ya, Yang betul. penting kita bisa nih mengambil ilmu dari kegagalan tersebut agar kegagalannya tidak terulang kembali. Oke, terima kasih Bu Sumarni. Ini sudah berkenan waktunya ya Bu untuk berbagi pengetahuan dan juga Ya, pengalaman usahanya di acara talk show Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Sehat selalu ya Bu. Semakin sukses mudah-mudahan untuk semua amin. usahanya, baik itu laundry maupun usaha dagang makanannya dan juga Amin. amin amin ya rabbal alamin. Selamat berpuasa Amin, juga amin, Bu. amin, Mudah-mudahan ibadah amin. puasanya lancar pada hari ini ya. Amin. Ya, amin. Oke, terima kasih juga untuk Devi Mania yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan. Devi Mania semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Vika izin undur pamit ya, Devi Mania. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.